Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah qayyumus samawati wal ardin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabi ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Jalla wa ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman, kita akan kembali membacakan pertanyaan dan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Pertama, bismillah, bagaimana caranya memberi penjelasan kepada suami agar mau segera menghitankan anak, sedangkan anak sudah kelas 5 dan minta dihitan dari masih TK. Bilang suami saya nanti saja kelas 6 kalau sudah lulusan. Syukron. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khitan adalah satu kemuliaan atau sunnah, ya, disunahkan bagi anak laki-laki dan suatu kemuliaan bagi anak perempuan. Syariat khitan ini adalah syariat yang disyariatkan di hari ke-7 kelahiran, jadi bersamaan dengan diakikoi dan diberi nama, dipotong rambutnya, gundul, ya, kemudian ditimbang rambutnya tersebut, dan termasuk di dalamnya adalah di khitan aslinya, ya. Namun demikian, kaum muslimin secara umum di negeri kita ini jarang sekali mengamalkan hadis ini. Jadi aslinya adalah syariat yang dari awal untuk anak-anak, ya, masih umur bahkan masih bayi, masih 7 hari dari kelahirannya. Maka jika memang sudah lewat, ya, selagi belum sampai usia balik tidak masalah. Namun demikian biasanya di masyarakat, ya, ada juga yang punya anggapan bahwa jika anak belum dikhitan maka tidak ikut sholat berjamaah karena, atau tidak sholat artinya, ya, karena mereka punya anggapan bahwa karena itu masih ada najis yang dibawanya. Dan ini bisa jadi benar seperti ini, ya, karena emang bagian itu kalau tidak dibuang maka akan terus menggenang bagian najisnya, ya. Nah, jika ini mungkin dipahamkan kepada suami, ya, bisa jadi mau menyegerakan untuk mengkhitan. Tapi kalau toh, ya, tidak juga, maka semoga tidak ada pertentangan, perselisihan di antara keluarga, ibu dan juga bersama suami, ya. Jadi tidak dipermasalahkan, diperbesarkan. Artinya tetap ada juga yang berpendapat tidak masalah, ya, tidak sampai menjadikan tidak sah sholatnya, atau sholatnya artinya tetap bisa, ya, karena memang dianjurkan sholat sejak 7 tahun, ya, sampai kemudian 10 dipukul kalau meninggalkannya. Apalagi ini kelas 6 biasanya sekitar 11 atau 12, ya, menjelang balik. Nah, jika bisa disegerakan maka seharusnya memang disegerakan. Ini perlu pemahaman saja, mungkin dibutuhkan cara yang baik untuk memahamkan suami. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada pertanyaan lagi di sini. Adik ipar saya insya Allah bulan depan mau menikah dan dia anak angkat dari mertua saya, ya. Tetapi mertua tidak mau berterus terang kepada calon besan kalau dia adalah anak angkat dengan alasan takut pihak calon suami membatalkan pernikahan. Karena mohon maaf, anak tersebut tidak diketahui bapaknya. Rencana mertua mau berpura-pura sakit dan ngasih mandat kepada
orang lain untuk menjadi wali nikah. Pertanyaannya, apakah nanti pernikahan tersebut sah? Bukankah seharusnya dengan wali hakim? Apakah diperbolehkan tidak ikut menghadiri pernikahan itu karena ada unsur kebohongan? Jadi di sini ada 3 pertanyaan minimalnya ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terkait pertanyaan yang pertama ya, tentang sahkah ya pernikahan tersebut, pernikahannya ya dikhawatirkan tidak sah karena bukan wali yang asli ya, wali yang memang berhak untuk menjadi wali baginya. Karena wali adalah orang tuanya atau pak de pamannya dari pihak ayah ya, kemudian seterusnya ya, atau kakeknya malah ya. Tapi jika tidak diketahui walinya, maka wali hakim yang benar. Karena wali hakim adalah wali bagi yang tidak punya wali. Justru kalau seperti ini, berarti sama saja meskipun memberikan mandat. Ya, karena memberikan mandat itu mewakilkan. Mewakilkan itu siapa dia? Dia bukan apa-apanya. Karena bapak mertua di sini statusnya adalah bapak angkat. Dan bapak angkat itu bukan wali yang sah untuk menjadi wali bagi anak ini. Ya. Ketika dia memberikan mandat, kemudian yang diberikan mandat juga bukan penghulu atau wali hakim, sama saja. Berarti pernikahannya tidak sah. Ya. Maka di sini perlu dipahamkan, baik yang nanti akan dijadikan mandat, dikasih tahu bahwa ini berbahaya, akan menjadi pernikahan tidak sah. Atau jika disaksikan oleh hakim, wali hakim, maka Anda dialog dengan wali hakim, agar wali hakimlah yang memahamkan. Kan gampang saja. Kalau yang menikahkan wali hakim, maka lebih sah. Nego di belakang, artinya ngomong di belakang baik-baik ya. Sebelum dimulai akad, dibincangkan 2 orang misalkan 4 mata antara mertua dan wali hakim. Yang bapak angkat ini ya dengan wali hakim, kemudian agar tidak terbongkar dan seterusnya. Baik-baik aja bicara ya. Dan hakim atau penghulu insya Allah menerima ya. Alhamdulillah saya termasuk orang yang pernah praktek seperti ini. Ketika hendak menikahkan yang bapaknya kafir. Bapaknya kafir kan tidak bisa menjadi wali. Tetapi wali hakimnya pada waktu itu atau penghulunya masih berkekeh karena itu hanya sekedar kepercayaan, aliran kepercayaan yang jelas-jelas bukan agama Islam. Mana bilang ini kafir. Kata penghulunya, enggak, nanti biar ngasih mandat dan seterusnya. Mandat bagaimana? Mandat itu kan kalau dia berhak untuk menjadi wali. Ya. Persoalannya dia tidak berhak untuk mewakilkan. Maka pada waktu itu akhirnya setelah dialog 4 mata dengan Pak Penghulu pun menerima dengan keterangan saya yang saya jelaskan bahwa mendingan Pak Penghulu langsung menikahkan tanpa harus ngomong dulu ke bapaknya yang kafir ini. Dan alhamdulillah akhirnya langsung tanpa ada istilah mandat. Ini tepat ya. Nah, jadi bisa dipahamkan dengan 4 mata. Langsung datangi. Dialog baik-baik ya. Insya Allah bisa menerima. Nah, kemudian ini yang jadi permasalahan. Kalau khawatir soal nanti khawatir malah tidak jadi nikah gara-gara ketahuan anak angkat dan seterusnya. Ini lebih baik di awal diberitahu daripada nanti sudah pernikahan lama panjang. Pertama khawatir tidak sah pernikahannya tadi sebagaimana hukumnya ya tidak sah, maka adalah hubungan zina akan berlarut-larut, tambah masalah, tambah udah punya anak dan seterusnya. Ini akan tambah bertumpuk masalah. Maka bersikap jujur lebih baik. Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Wa innal kadhiba, sebaliknya sesungguhnya kedustaan yahdi ilal fujur, mengantarkan kepada perbuatan durjana. Wa innal fujura yahdi ilan nar, maka perbuatan durjana mengantarkan kepada neraka. Anda kalau kemudian berkeyakinan bahwa sudah bersikekeh tidak bisa dinasihati juga dan seterusnya, lalu kemudian tidak hadir, ini menurut saya justru lari dari masalah. Sebaiknya justru Anda hadir pada waktu itu, kemudian sambangi langsung Bapak penghulunya, atau mungkin yang akan dikasihkan mandat, diberitahu,
ya, dikasih tahu baik-baik, maka mungkin bisa menerima dan akhirnya memahamkan orang tuanya atau mertua maksudnya ya, bapak angkat ini, agar kemudian mengambil langkah yang benar, yang tepat sesuai dengan syar'i. Ya, lebih baik atau jadi mungkin sekarang sebelum hari akad. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah sebaiknya seorang istri yang ahli ibadah tapi kufur dan durhaka kepada suaminya? Jadi maksudnya bagaimana sikap kita kepada istri yang sebenarnya baik ahli ibadah dia, tetapi dia kufur kepada suaminya, durhaka kepada suaminya. Apakah pilih pisah atau tetap mempertahankan rumah tangganya? Si istri tersebut tidak bisa berubah. Baik. Soal ketaatan mungkin di sini ya. Ketaatan seorang istri kepada suami, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah suatu perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya untuk istri mentaati suaminya. Bahkan suatu perkara yang sangat agung, perkara yang sangat besar. Karena Nabi sampai mengatakan, ya, lau kuntu amiron ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata antas juda li zaujiha. Andaikan aku boleh memerintahkan orang untuk sujud pada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang wanita atau istri untuk sujud pada suaminya. Li'idhami haqqihi, karena saking besarnya hak suami. Maka di sini ma'asyiral muslimin perlu dipahami. Ketaatan kepada suami itu adalah ibadah yang sangat agung. Kalau dia memang ahli ibadah, ya, maka hendaknya dia sangat taat kepada suaminya justru. Bagaimana mungkin dia hablum minallahnya baik, sementara hablum minannasnya buruk, termasuk kepada suaminya. Ya, maka di sini tidak seimbang. Seakhirnya ada cacat. Hubungan kepada Allah seakan-akan baik, berarti sebenarnya tidak baik. Ya, karena buktinya apa? Hubungan dengan suaminya sendiri buruk. Ya. Maka seorang muslim yang akidahnya benar harusnya terpancar dari akidah yang benar adalah muamalah akhlak yang mulia. Termasuk akhlak yang mulia adalah patuh pada suaminya, tidak berbuat durhaka, tidak kufur nikmat. Ya. Inilah demikian yang mengantarkan kebanyakan wanita ke dalam surga, ke dalam neraka. Ya. Kebanyakan adalah karena kufur. Takfurnal ashir, kata Rasulullah SAW. Wa yuksirnal la'na. Banyak mengkufuri suami dan melaknat. Itulah karena inilah menjadikan mereka masuk neraka. Padahal mereka akan mudah untuk masuk surga, bahkan dari pintu manapun, yang bahkan kayak kita sebagai para suami, para ikhwan, itu tidak bisa mungkin masuk surga dari semua pintu. Karena kita terbatas, ada yang miskin tidak bisa bersedekah, maka tidak bisa masuk melalui pintu sedekah. Karena kita mungkin tidak pergi berjihad, maka tidak bisa masuk melalui pintu jihad. Tapi ada wanita yang bisa masuk melalui pintu mana saja. Subhanallah. Dan itu hanya hal yang sangat mudah, 4 saja amalannya. Idza shalatil mar'a khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at zauja qila laha wa ata'at zauja qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita salat 5 waktunya, puasa di bulan Ramadannya, mentaati suaminya, menjaga kemaluannya, subhanallah, 4 saja, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga melalui pintu surga manapun yang kamu suka. Subhanallah lazim. Melalui pintu sedekah dia masuk, bisa. Melalui pintu jihad dia bisa. Ya, padahal hanya melalui 4 amalan ini. Mentaati suami, itu yang penting. Adapun jika memang masih ada cacat di sini, sebaiknya teruslah untuk memberikan nasihat. Ya. Nabi SAW bersabda, istausu binisa'il khaira. Teruslah untuk memberikan nasihat kepada para istri dengan nasihat yang baik. Terus, karena mereka bengkok, tulang rusuk yang bengkok. Fa innal mar'ata hulikat min dila. Kata Nabi SAW, karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Fa in dahabta tuqimahu kasarta. Dan kalau engkau berusaha ingin meluruskannya dari kebengkokannya, akan patah. Wa kasruha talak, dan patahnya adalah cerai. Ya. Fa in dahabta atau fa in taraktaha lam yazal a'wad. Tapi kalau kamu biarkan dia bengkoknya, tidak diluruskan, ya memang tetap bengkok. Tapi apa kata Nabi di nasihat terakhir? Wastausu binisa'i khaira. Berikanlah nasihat yang baik kepada para istri, ya, para wanita. Ya. Terus, ya, memang harus diulang-ulang.
Ada tahapan juga dalam nusyus ya. Ketika seorang istri durhaka, maka tahapannya adalah dengan dipisah ranjang. Pertama mau idoh dulu. Mau idoh tidak mempan, baru pisah ranjang. Artinya satu ranjang tetapi saling mendiamkan. Wah, juruna fil madhaji'. Jadi dihajar tapi dalam satu kamar, satu ranjang ya. Kalau tidak juga wadribuhunna, dipukul, tapi tentunya pukulan yang tidak melukai ya. Bukan KDRT ya. KDRT bukan bagian dari syariat Islam tentunya. Pukulan di sini pukulan yang tidak melukai, bukan di wajah ya, dan seterusnya. Maka lebih baik pilihlah syariat Allah yang indah, yaitu berpoligami. Sehingga mungkin bisa jadi istri yang seperti ini akan terdorong untuk melakukan ketaatan yang lebih baik, amal yang lebih baik karena ada pesaing baginya. Daripada Anda menceraikannya, lebih baik Anda ya berpoligami. Wallahu a'lam bishawab. Tentang hal ini mungkin bisa Anda perdalami lebih baik, lebih dalam lagi, dan mungkin bukan di sini ranahnya ya. Wallahu ta'ala wa a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan terakhir, ini ada curhat yang panjang dari Ummu Izzah di Cibitung. Bismillah, afwan Ustadz, saya Ummu Izzah dari Cibitung, izin bertanya perihal anak saya, anak laki-laki saya. Saya dan suami sudah berusaha mendidik dengan memilihkan sekolah yang sunnah, tapi memang pergaulan lingkungan sangat kuat sehingga kami pun kewalahan dalam mendidik. Didikan yang baik kami ajarkan mental ke anak, dan sekarang pun melawan bila ditegur dan dinasihati. Kadang gila kita bilang satu kalimat kepada si anak, sudah banyak kalimatnya, tak jarang saya sebagai ibu kadang nangis, ngeluh. Ya ini dinasihati satu nggak mempan, dua kali ngomong gitu ya, mungkin ya maksudnya. Bahkan mungkin kita ngomong satu, dia jawabnya banyak. Kadang nangis, mengeluh, kenapa sangat susah mendidik akhlak ini. Sekarang sudah duduk di bangku kelas 6, seharusnya makin dewasa. Ini malah makin seenaknya sendiri. Dikasih tugas rumah juga kadang dikerjain, kadang tidak. Padahal sudah kami sepakati sama anak, kalau dia kerjain tugas rumah dapat uang, jajan, dan seterusnya. Dan sholat juga kadang mengikuti teman-temannya, sepermainan yang nggak pernah diperhatiin ortunya. Saya batasin bermain di luar, si anak nuntut HP. Saya sedih Ustadz, apakah harus kami lakukan agar si anak baik akhlaknya dan patuh dan hormat sama kedua orang tuanya? Mohon nasihatnya Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Untuk Ummu Izzah di Cibitung, barakallahu fikum ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing rumah tangga kita semua, rumah tangga ibu dan juga suami untuk dalam kebaikan ya. Di sini yang perlu dipahami adalah bahwa amal untuk mendidik adalah amal ibadah yang utama ya. Dia adalah amalnya para nabi. Jika memang ada masalah, kendala dan seterusnya, maka memang indah amal yang memang besar untuk kita bersabar, banyak bersabar. Karena bagaikan berjihad, berdakwah ya. Namanya juga berdakwah. Meski pada anak-anak sendiri, sebenarnya hakikatnya adalah berdakwah. Mendidik adalah amalan ibadah yang utama. Maka jika ada batu, terjal, kerikil-kerikil yang mengganggu, yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi harapan kita, maka memang ada saja yang tentunya. Mungkin kita cek makanan yang kita berikan, mungkin kita cek semuanya ya, pergaulannya ya. Karena as-sahib, teman itu mempengaruhi. Dia tadinya baik, tetapi jika gaulnya dengan orang yang tidak baik, ya sama saja. Meskipun proteknya berusaha kuat, tapi pengaruh di luar juga lebih kuat misalkan, ya akan lebih berat lagi. Maka di sini pentingnya untuk memilih lingkungan juga termasuk. Ya. Berusaha untuk memilihkan teman-teman yang baik bagi anak Anda. Dan carikan juga suasana lingkungan yang baik, ya, teman-teman yang baik, permainan yang baik, ya, kegiatan yang baik, dibiasakan dengan pembiasaan yang baik. Mungkin sesekali perlu dengan sebuah ketegasan, dengan misalkan ada konsekuensinya. Kalau dia melakukan perbuatan kesalahan, maka akan tidak mendapatkan haknya misalkan. Ya.
agar dia berlatih bertanggung jawab. Karena ini sudah mendekati usia balik ya. 12 tahun. Kelas 6 ya. Sudah menjelang usia balik. Kalau dia melawan dan seterusnya. Juga berikan pemahaman tentang adab kepada orang tua, adab ya, kepada teman, adab kepada orang yang lebih tua. Ini perlu dipahamkan. Bahwa kalau orang tua berbicara maka harus mendengar, tidak boleh menjawab. Ya. Naam, kita tahu bahwa usia peralihan seperti ini kadang masih ada banyak kita dapati memang, dan secara umum ya, adalah anak-anak itu inginnya melawan ya. Karena dia sudah tidak mau digurui lagi. Dia sudah tidak mau lagi dianggap anak kecil lagi. Dia inginnya seolah-olah dianggap dewasa ya. Maka ini yang mungkin perlu Anda usahakan ya. Jadi untuk menyentuh hatinya, tidak lagi memperlakukannya seperti anak kecil. Ya, jadi nasihatnya kepada dia tidak sama dengan nasihatnya kepada adik-adiknya. Ya, dia ingin dispesialisasikan ya. Diberikan spesial istilahnya. Diberikan haknya yang lebih, haknya yang memang bagian dari haknya. Naam, Nabi mengatakan wa'ati kulladzi haqqin haqqahu, dan berikan kepada setiap orang yang punya hak-haknya. Ya. Maka mungkin juga permasalahan-permasalahan lain, misalkan seperti kecemburuan pada adiknya. Anda mungkin menyapa kepada adik tapi tidak menyapa kepada kakak ya, atau memberikan kepada adiknya yang kecil tetapi tidak memberikan kepada kakaknya. Ini kadang uring-uringan seperti ini berlanjut sampai pada permasalahan yang lain. Disuruh nggak mau, diinikan nggak mau, dibeginikan nggak mau. Itu sebabnya terkadang adalah karena kecemburuan. Ya, terkadang juga karena ya hal-hal lain yang sifatnya faktor luar juga bisa. Tadi permainan dari luar, bergaul, ya. Maka memang boleh membatasi di sini, tetapi tidak perlu dengan istilahnya terlalu keras, ya. Hanya saja jika memang benar-benar parah, artinya sangat mengkhawatirkan di luar sana, bahasanya, misalkan tutur katanya, ya sudah, cut, benar-benar cut, tidak boleh untuk bergaul dengan orang-orang yang seperti ini. Tapi kalau masih dalam arti kadang ada baiknya, ya diajarkan saja untuk duduk pada mereka saat mereka masih baik, ketika tidak maka tinggalkan. Baik, demikian Ibu ya. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada anak Ibu Ummu Izzah di Cibitung dan dimudahkan untuk bisa memperbaiki dan berakhlak yang baik, untuk dibiasakan dan terus dibiasakan. Innamal ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum. Sesungguhnya ilmu diraih dengan cara belajar, dan lemah lembut juga diraih dengan berlatih berlemah lembut. Maka perlu banyak latihan, banyak pembiasaan, terus menerus secara kontinu, ya, sabar, dan mintalah berdoalah kepada Allah, minta kebaikan untuk anak Anda, ya. Terus daripada mengeluh pada orang lain, mengeluh pada kakak, mengeluh pada orang yang tidak tepat, ya, maka mengadukan hanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Mungkin di sepertiga waktu akhir malam, ya, sebagaimana istighfar yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam ketika anak-anaknya berbuat yang parah, ya, sampai membunuh Nabi Yusuf, membuangnya di sungai, di sumur. Apa kata Yakub? Sa'astaghfiru Rabbi, sa'astaghfiru lakum Rabbi, akan aku mintakan untuk bagi kalian ampunan dari Robku. Lihat, kata para ulama ketika Nabi Yakub mengatakan hal ini adalah, yaitu akan aku mohonkan ampun bagi kalian dari Robku di waktu sepertiga malam akhir. Ya, orang tua memang begini, kadang disakiti dan dizalimi atau mendapatkan gangguan dari anak-anaknya, maka bersabar dan bahkan mendoakan kebaikan, mohonkan ampun untuk mereka. Wallahu ta'ala wa a'lam bishawab. Hadza sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.